Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Regaritya Pertama. Pada video kali ini saya akan mengerjakan Superlab 1. Nah, di sini ada beberapa topik yang terdiri dari pilihan dan trunking, WordPress, router on stick, SPI atau Swiss Virtual Interface, DHCP server atau routing SPF, access list, DNS server, dan yang terakhir yaitu ada web server. Nah, di sini juga ada instruction yang terdiri dari part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, part 6, part 7, dan yang terakhir yaitu part 8. Nah, di sini juga ada check result untuk kita melihat apakah kita sudah mengkonfigurasi. Kalau belum mengkonfigurasi sama sekali atau ada kesalahan di sini, maka tandanya akan silang merah. Tapi misalnya kita sudah mengkonfigurasi IPD server excluded address ini, nanti akan berubah menjadi checklist hijau. Langsung saja kita akan mengerjakan part ke-1, yaitu konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display. Nah, yang kedua yaitu konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch dengan password SID. Nah, kita akan mengkonfigurasi yang pertama itu di switch 4. Kita enable dulu dan masuk ke mode global, lalu ketikkan hostname. Nah, nama yang tertera di display itu bisa kalian lihat di sini yaitu switch 4. Nah, namanya juga kita harus menggunakan huruf besar. Lalu ketikkan enable secret ID. Nah, kalau sudah, maaf, kita akan cek terlebih dahulu. Ketikkan exit lagi, lalu ketikkan enable. Nah, kalau berhasil gitu, nanti di sini kita akan dimintai password. Nah, passwordnya itu SID. Nah, kalau sudah, kita lanjut untuk mengkonfigurasi pada LMS 2, router 2, router 1, router 3, dan switch 3, LMS 1, dan switch 1, dan switch 2. Nah, kita akan percoba saja ya teman-teman, karena caranya sama, hanya yang berbeda yaitu namanya. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke part 2, itu konfigurasi VLAN dan trunking di LMS 2 dan SYS 2. Nah, di sini yaitu ada soalnya. Buat VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Nah, yang kedua yaitu konfigurasi port test pada semua interface yang terhubung ke PC. Nah, yang ketiga yaitu konfigurasi SPI dan DHCP server pada MS2 untuk semua VLAN dengan set DNS server yaitu IP-nya yang ini. Nah, langsung saja kita akan mengkonfigurasi IP VLAN dan trunking terlebih dahulu di switch 4.
masuk ke konfigurasi dulu, lalu ketikkan VLAN 10, lalu kita akan membuat namanya yaitu VLAN 10. Lanjut kita akan membuat nama VLAN 10, lalu VLAN 30. Nah, kalau sudah, kita akan konfigurasi interface VSTRANET si VLAN 10 dulu. Nah, di sini ketikkan interface RA atau range VSTRANET 0. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu port VLAN 10 yaitu 2-3. Nah, lalu ketikkan switch mode akses, lalu ketikkan switch akses VLAN 10. Kalau sudah, kalian ketikkan spanning tree WordPress atau kita bisa singkat menjadi SPA4. Kalau sudah, lakukan cara yang sama pada VLAN 20 dan 30. Kita akan percepat saja teman-teman, hanya yang berbeda portnya saja. Nah, kalau sudah, kita akan mengaktifkan mode terang pada VSTRANET port 01. Kalau sudah, kita lanjut mengkonfigurasi VLAN dan trunking dan konfigurasi SPI dan DHCP server pada LMS2. Nah, kita buat nama VLAN terlebih dahulu yaitu VLAN 10 dan namanya yaitu VLAN 10. Lalu kita buat nama VLAN 20. Nah, tapi sebelumnya di sini kan tidak ada VLAN 20, tetapi kita masukkan saja karena untuk membuat DHCP server. Nah, kalau sudah, kita akan mengkonfigurasi SPI. Caranya kalian ketikkan yang VLAN 10 terlebih dahulu dan masukkan IP VLAN-nya yaitu yang di sini ya teman-teman, itu 192.168.10.1 dan masukkan IP socketnya. Nah, kalau sudah, lakukan cara yang sama pada VLAN berikutnya. Nah, kalau sudah, kita akan lakukan konfigurasi IP DHCP server, yaitu ketikkan IP DHCP. Teman-teman, kita terlebih dahulu mengaktifkan mode terang yang terhubung pada switch 4, itu portnya 01. Nah, karena ini di LMS 2, karena ini di LMS, kita ketikkan terlebih dahulu switch terang encapsulation.q. Lalu kalau sudah, kalian lakukan konfigurasi IP DHCP server. Nah, yang pertama yaitu konfigurasi IP DHCP server pada VLAN 10 terlebih dahulu. Kita network dan masukkan IP-nya yaitu IP VLAN 10. Kita masukkan subnetnya dan ketikkan default router dan masukkan IP-nya.
Kalau sudah, ketikkan DNS server. Nah, DNS servernya menggunakan IP yang di sini ya teman-teman. Kalau sudah, kalian lakukan cara yang sama pada bulan berikutnya. Kita akan percepat saja ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita akan mengkonfigurasi IP DHCP extruder. Nah, IP extruder ini yaitu untuk mengecualikan IP VLAN agar bisa untuk mengakses IP DHCP. Nah, kita masukkan IP VLAN 10 terlebih dahulu. Kalau sudah, masukkan IP VLAN 20 sama VLAN itu. Oh, maaf teman-teman, di sini saya melewatkan yaitu mengkonfigurasi interface VLAN pada VLAN 10 dan VLAN 30 di AMS ini. Sudah, kita akan mengkonfigurasinya terlebih dahulu. Di sini VLAN 10 portnya yaitu 2 sampai 3. Lalu ketikkan switch mau akses. Lalu ketikkan switch akses VLAN 10. Lalu ketikkan spanning tree port flash. Lalu kita lanjut ke VLAN 20 yaitu portnya 4 sampai 5. Nah, kalau sudah, kita akan coba untuk mengganti IPv6 VLAN 10, 20, 30 pada IP DHCP. Tunggu sebentar. Nah, di sini DHCP request successful. Maka di sini kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasi IP DHCP servernya teman-teman. Kalau kita lakukan cara yang sama pada PC berikutnya, kita akan percepat saja teman-teman. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke part 3, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking pada MS1, SYS1, dan SYS2. Nah, soalnya sama kayak di part 2. Hanya di sini VLAN-nya diganti menjadi VLAN 40, 50, 60, 70. Maksud saya kita akan mengkonfigurasi VLAN-nya dan trunking di SYS1 terlebih dahulu. Nah, di sini switch yang terhubung pada nah di sini VLAN yang terhubung pada switch 1 yaitu VLAN 40, 50, dan 60. Saja kita akan membuat namanya terlebih dahulu. Seperti biasa kita ketikkan VLAN, lalu masukkan VLAN-nya yaitu 40, lalu ketikkan name, dan namanya seperti biasa harus pakai huruf besar ya teman-teman. Sudah, lakukan cara yang sama pada VLAN berikutnya seperti biasa. Nah, kalau sudah, kita akan mengkonfigurasi interface pasternet pada VLAN 40, 50, 60. Nah, di sini port VLAN 40 yaitu 2 sampai 4.
seperti biasa caranya sama. Nah, kalau sudah lanjut ke pilihan 50, yaitu portnya 5 sampai 6 teman-teman. Lanjut ke pilihan 8, yaitu portnya 7 sampai 8. Nah, kalau sudah, kita akan mengaktifkan mode terang yang terhubung pada LMS1, yaitu port 01. Lalu ketikkan switch mode TR. Kalau sudah, kita lanjut konfigurasi pilihan ranking di switch 2, yaitu yang terhubung ke switch 2 pilihannya pilihan 60 sama 70. Nah, di sini kita masukkan passwordnya dulu. Maaf teman-teman, sini kita ada kesalahan. Nah, si enable secret di switch 2 itu berarti passwordnya bukan enable secret SID. Kita akan ubah terlebih dahulu. Bentar, kita lihat dulu. Nah, di sini kesalahannya yaitu passwordnya SDI bukan SID ya teman-teman. Nah, bisa kita ubah dulu, yaitu ketikkan ulang enable secret kemudian SID. Bisa kita exit dulu, lalu ketikkan enable dan masukkan SID. Nah, maka di sini sudah bisa, kita bisa cek result. Jadi nah, di sini enable secretnya udah benar ya teman-teman. Kita lanjut saja untuk mengkonfigurasi pilihan 60 dan 70. Seperti biasa, ketikkan pilihan terlebih dahulu dan masukkan pilihannya yaitu 60 dan buat nama pilihan 60 seperti biasa. Namanya yaitu pakai huruf besar. Lanjut ke pilihan 70. Nah, lanjut kita memasukkan interface Ethernet si pilihan 60, yaitu portnya 2 sampai 3. Nah, lanjut. Oh, maaf teman-teman, di sini ada kesalahan. Port 2 sampai 3-nya harusnya pilihan 60 bukan pilihan 70.
Kita akan ulang teman-teman. Oke, kita exit dulu. Kita bisa cek dulu ketikan yuk show bilang live. Nah, di sini sudah benar ya teman. Kita lanjut untuk mengaslikan interface Fasternet port ke pilihan 70. Itu tekan interface RA Fasternet 0, dan di sini portnya yaitu yang terhubung pada pilihan 70 4 sampai 6. Lalu ketika switch mode akses seperti biasa, lalu ketika switch akses pilihan 70, lalu ketika community request. Nah, kalau sudah, kita akan memasukkan mode terang pada port 01. Maaf, ada kesalahan. Nah, kalau sudah, kita lanjut untuk mengkonfigurasi VLAN dan trunking di LMS1 dan juga konfigurasi SPI dan DHCP server untuk semua VLAN dengan set DNS sama seperti di LMS2 saja. Seperti biasa, masukkan passwordnya. Lalu di sini seperti biasa ketikkan VLAN dengan 40 terlebih dahulu dan buat namanya seperti biasa pakai huruf besar. Lalu kita buat pengaturan 50 terus 70. Lalu kita bisa exit. Lalu kita akan konfigurasi SPI, itu kan interface VLAN 40 terlebih dahulu. Lalu masukkan IP address VLAN 40. Dan masukkan subjeknya. Kalau sudah, lakukan cara yang sama pada VLAN berikutnya. Kita akan percepat saja teman-teman. Sudah, kita akan mengaktifkan mode terang pada port 01 dan 02 yang terhubung ke switch 1 dan switch 2. Ketikkan NTRAFA 02, maaf 01 sampai 2, lalu ketikkan switch TR encapsulation Q, lalu ketikkan switch mode terang. Kalau sudah, kita akan mengkonfigurasi IP DHCP, yaitu ketikkan IP DHCP dan masukkan nama pilihannya, yaitu kita akan mengkonfigurasi pada pilihan 40 terlebih dahulu. Lalu ketikkan network dan masukkan networknya yaitu 192 168 40 dan masukkan IP subnetnya. Kalau sudah, ketikkan default router dan masukkan IP-nya.
sudah, ketikkan DNS server. Nah, DNS servernya yang tadi yang ini teman-teman. Nah, kalau sudah, lakukan cara yang sama pada pilihan berikutnya. Kita akan percepat saja ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita akan konfigurasi IP DHCP folder, yaitu untuk mengecualikan IP 9 agar bisa mengakses IP DHCP. Caranya ketikkan IP DHCP dan masukkan IP si VLAN. Kita masukkan IP VLAN 40 terlebih dahulu. Sudah, kita masukkan IP VLAN 50 lalu 60 dan 70. Nah, kalau sudah, kita akan coba memindahkan IPv6 VLAN 40, 50, 60, 70 pada IP DHCP. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini DHCP request successful, berarti kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasi IP DHCP pada LMS1. Lakukan cara yang sama pada PC berikutnya. Kita akan percepat saja ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita lupa untuk mengupdate. Kita akan coba ping dari VLAN 40 ke VLAN 50. Cara ketikkan ping dan masukkan IP VLAN 50. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Kita lanjut ping VLAN 60. Nah, di sini juga udah bisa. Lanjut VLAN 70. Di sini juga sudah bisa. Kita juga lupa untuk mengeping si PC pada smart. Kita juga lupa untuk mengeping VLAN 10 ke 20 dan ke 10. Kita akan coba ya. Masukkan IP VLAN 20. Nah, sini sudah bisa. Lanjut, kita masukkan IP 60. Nah, di sini sudah bisa semua ya teman-teman. Kalau sudah, kita lanjut ke part 4.
Itu konfigurasi VLAN dan trunking pada router 3 dan switch 3. Nah, di sini soalnya yaitu sama pada LMS1. Hanya ini beda konfigurasinya di router, bukan di LMS. Nah, di sini ada cara yang sedikit berbeda. Langsung saja. Dan juga di sini yang VLAN 90 itu tidak menggunakan IP DHCP, melainkan kita membuat IP-nya manual menggunakan statik. Nah, kita misalnya mengkonfigurasi VLAN dan trunking di switch 3 terlebih dahulu. Seperti biasa, masukkan password. Nah, teman-teman, bentar. Lalu ketikkan seperti biasa VLAN dulu, masukkan VLAN-nya yaitu 80 dan buat nama VLAN 80. Lanjut ke VLAN 90. Kalau sudah, kita akan memasukkan interface customer PC 80 sama PC VLAN 90. Maaf, bukan PC tetapi server. Nah, di sini pada VLAN 80 port yang terhubung ke PC-nya yaitu port 01 sampai 3. Lalu ketikkan switch mode akses seperti biasa, lalu tekan switch akses VLAN 80. Seperti biasa ketikkan spanning di port flash. Sudah, lakukan cara yang sama pada VLAN 90, yaitu portnya di sini 4 sampai 5. Seperti biasa. Nah, kalau sudah, kita akan menghasilkan mode terang pada port 06. Kalau sudah, kita lanjut untuk mengkonfigurasi VLAN dan trunking di router 3. Seperti biasa, masukkan dulu passwordnya. Nah, di sini kita akan mengaktifkan butonnya terlebih dahulu dengan cara ketikkan YMT di 01. Lalu ketikkan no shotgun. Nah, maka di sini sudah aktif, teman-teman. Lalu ketikkan YMT di 0.1.80. Lalu ketikkan encapsulation.q dan masukkan pilihannya yaitu 80. Lalu kita masukkan IP address si PC dan 80. Ini ya, teman-teman. Maaf. Kalau sudah, kita lakukan cara yang sama pada VLAN 90. Nah, kalau sudah, kita akan mengkonfigurasi IP DHCP. Caranya sama seperti di LMS tadi.
Itu kita buka itu ini. Lalu kita masuk ke kondisi karena masih sama itu di -1 dan -2. Nah kalau sudah kita lanjut untuk biasa ke coba dulu. Masukkan ukuran 80. Ada kelebihan. Sudah, kita akan coba menggunakan IP manapun ke DHCP. Pokoknya di sini ada kesalahan teman-teman. Kita cek lagi. Sebentar teman-teman. Kita cek result aja ya teman-teman. Ini router 3. Oh, di sini ada kesalahan subnet max-nya teman-teman. Susah saja kita akan benerin. Oh, tentunya salahnya itu pada subnet ya teman-teman. Di sini saya menggunakan traffic 30, harusnya kita menggunakan traffic 24. Kita akan konfigurasi ulang. Kita isi terlebih dahulu. Masukkan IP-nya. Lalu kita akan konfigurasi ulang di RAM 90. Bisa kita cek, terus cek result lagi di router 3. Nah di sini udah benar ya teman-teman. Nah, kita akan coba lagi untuk memindahkan IP PC pilihan 80 ke DHCP. Nah, di sini berhasil teman-teman. Berarti kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasi IP DHCP-nya. Sudah dapat juga. Bentar, kita lakukan cara yang sama pada PC berikutnya. Nah, untuk si server 1 dan server 2, kita akan memasukkan IP-nya secara manual, teman-teman.
yaitu menggunakan IP yang ini. Dan default gateway-nya yaitu 92.1 dan dari servernya 1.2. Kita lanjut ke server 2. IP address-nya kita milih juga, dan IP gateway-nya sama itu untuk DNS-nya juga sama. Nah, di sini udah 80%, berarti tinggal 20% lagi. Nah, kita lanjut ke part 5, yaitu konfigurasi IP address point to point. Konfigurasi IP address setiap router sesuai dengan IP yang tertera di display. Nah, lakukan konektivitas pastikan setiap router dapat melakukan ping satu sama lain. Nah, kita konfigurasi point to point-nya di LMS2 atau teman-teman. Masukkan spasi seperti biasa. Nah, di sini IP yang tertera di display itu yang ini adalah kita enter file 06 terlebih dahulu, lalu ketikkan no sw dan masukkan IP address-nya itu 10.10.10.10. Nah, masukkan episode-nya. Nah, baru di sini kita menggunakan traffic 30 yaitu dengan 252. Nah, sudah, kita lanjut pada router 2 untuk mengkonfigurasi point to point yang di 00. Dan tag 00 lalu no SL dan masukkan IP address-nya itu 10.10.10.9. sama ya di sini grafiknya itu 20. Sudah, kita lanjut konfigurasi di router 2 point to point yang mengarah ke router 1 itu G01 dengan IP 10.2. Mana IP-nya 10.10.10.2. Di sini subnetnya masih sama. Lanjut. Maaf teman-teman, di sini ada kesalahan. Kita salah untuk mengkonfigurasi IP-nya. Harusnya portnya yaitu 01 bukan 02. Caranya kita ketikkan NTG 02 masukkan IP-nya. Lalu kita masukkan NTG 01. IP-nya tadi dan 10.10.10.2. Di sini lanjut ke router 1 untuk mengkonfigurasi yang di 01
maaf 00 dengan IP 10.10.1. biasa seperti biasa, lalu masukkan IP-nya 10.10.10.1. Grafiknya masih sama ya teman-teman. Maaf teman-teman, di sini salah memasukkan NTG-nya, harusnya itu 00 teman-teman. Nah, di sini overlap ya teman-teman. Caranya untuk menghapus IP integrity pada router itu jika no IP ketika load integrity ketika no IP address. Maaf, kesalahan. No IP address. Kita coba lagi, tekan enter di Samsung, masukkan IP-nya. Maaf, sadarnya ketinggalan. Di sini sudah bisa ya teman-teman. Kita cek usul terlebih dahulu, takut ada yang kesalahan. Itu di router 1 itu teman-teman. Nah, yang ini IP-nya belum masuk. Kita lanjut untuk mengkonfigurasi poin-poin yang mengarah ke router 3 pada NTB 01. Sebenarnya punya itu 10.10.10.5 ya teman-teman, dan subnetnya masih sama. Exit, lalu konfigurasi poin-poin di router 3 yang mengarah ke router 1 yaitu NTG 00. biasa kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.6 dan subnetnya juga masih sama. Maaf, di sini kekurangan IP address. Tapi salah lagi, di sini kurang spasi teman-teman. Itu dulu. Kita coba untuk cek threshold apakah ada kesalahan. Nah, di sini ada yang kurang di yang satu. Kita juga melakukan poin pada pasternet port 03. Seperti biasa, masukkan password, lalu ketikkan enter FA03
lalu ketikkan no Swiss, masukkan IP-nya 10.10.10.14 dan submitnya masih sama ya teman-teman. Di sini kelebihan satu. Nah, kalau sudah, kita akan coba untuk saling ping router ke router. Kita coba dari router 1 ke router 2. Nah, di sini masih failed ya teman-teman. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah successful. Kita coba yang ke router 3. Titiknya masih failed. Kita coba lagi. Nah, di sini udah successful. Jadi kita sudah melakukan control point dengan benar. Kita lanjut ke part 6, yaitu konfigurasi OSPF in all of router. Soalnya di sini konfigurasi OSPF selesaikan dengan IP address yang tertera di display. Gunakan ID untuk OSPF 1. Nah, harus menggunakan OSPF 1 berarti IP yang di sini yaitu yang nanti digunakan dikurangi 1. Langsung saja kita akan mengkonfigurasi OSPF 1 di LMS 2 terlebih dahulu. Tekan. Nah, kalau di LMS itu harus ada tambahan, itu ketika IP routing, baru tekan route OSPF 1. Nah, sini masukkan network. Di sini kita menggunakan yang ini teman-teman, IP router dual yang di 00 itu 10.10.10.8 karena dikurangi 1, dan wildcardnya yaitu 0.0.3, dan areanya itu di sini bisa kita lihat yaitu area 0. Kalau sudah, kita masukkan IP VLAN 10, 20, 30. Dan wildcardnya yaitu 0.0.255, areanya masih sama 0. Lanjut ke VLAN 20 dan VLAN 30. Kalau sudah, kita lanjut konfigurasi OSPF di router 2. Tekan route OSPF 1. Itu kita menerapkan network 10.10.10.0. Yang ini ya teman-teman, dikurangi 1 jadi 0, dan wildcardnya masih sama yaitu 0.0.0.3, areanya masih sama 0. Lanjut, kita menggunakan IP yang ini teman-teman, dikurangi 1 menjadi 13. Maaf, dikurangi 1 menjadi 12. Lanjut, kita masih sama menekan yang 10.8. Kalau sudah, kita lanjut ke LMS 1. Nah, kalau di LMS 1 itu harus IP routing dulu ya, baru route
OSPF tuh, dan masukkan networknya, yaitu kita menggunakan yang 13 ini ya teman, kurangi 1 itu 10.12, dan wildcardnya itu 0.3 dan areanya masih sama, yaitu area 0. Lalu kita masukkan network VLAN 40, 50, 60, 70. Dan wildcardnya itu kita ketik ulang, dan wildcardnya itu 0.0.255, areanya itu masih sama 0. Kalau sudah, lanjut ke pilihan 50, 60, 70. Kalau sudah, kita mengkonfigurasi OSPF 1 di router 1. Tekan route OSPF 1. Nah, kita menggunakan yang ini terlebih dahulu, yaitu 10.10.5 dikurangi 1 menjadi 4. Maaf, di sini ada kesalahan. Titik 10.10.4, wildcardnya itu titik 3 dan areanya masih sama 0. Lanjut, kita menggunakan IP route yang ini, ketikkan 10.10.10, maaf, 10.10.10.1. Di sini kurang spasi, maaf, bukan 10.1 melainkan 10.0 karena dikurangi 1. Wildcardnya sama dengan di atas, areanya masih sama area 0. Kalau sudah, kita lanjut konfigurasi OSPF area di router 3. Ketikkan route OSPF 1. Lalu masukkan network IPVC 80 sama IPVC VLAN 90. Nah, kita ketik ulang. Wildcardnya di sini 0.0.255, areanya masih sama, area 0. Lalu masukkan IP network IP VLAN 90. Kita exit. Nah, kalau sudah, kita akan coba cek result. Takut ada kesalahan ya teman-teman. Nah, di sini ada kesalahan ya teman-teman. Pada pasternya 03 akses VLAN port cache si VLAN 80, kita akan coba benerin.
akan enable, masukkan seperti biasa password, lalu ke konten ketikkan MTFA03 dan switch akses bilang approve, tekan scanning klik paste. Nah, bisa kita lihat tadi di sini 98% menjadi 99%. Maka kita sudah berhasil untuk membenarkan si Fasternet Cortex 03 di pilihan 8. Kita lanjut ke part 7, yaitu konfigurasi DNS server di server 1 dan buat record untuk academy.sekolahan.id dengan IP yang ini teman-teman. Yang kedua itu buat name record untuk www.academy sekolahan .id dan hostname-nya itu academy atau .q sekolahan maaf bukan titik tapi .q id. Kalian pergi ke server 1 terlebih dahulu, lalu ke service, pergi ke DNS. Nah, kalau DNS kalian belum on, kita bisa on kan terlebih dahulu. Nah, lalu kita akan buat name-nya yaitu academy.sekolahan.id dan IP address-nya itu 192.168.90.3. Kalau sudah, kalian bisa cek in. Lalu kita akan buat CNAME record. Kalian bisa ubah tipnya menjadi CNAME dan name-nya yaitu www.academy maaf sini ada salah academy.sekolahan.id dan hostname-nya yaitu academy.sekolahan di sini kesalahan .id. Kalau sudah, kalian bisa add. Lalu ke soal yang kedua yaitu konfigurasi web server di server 2 untuk menambahkan welcome to academy sekolahan ID. Oke, kalian bisa keluar dari server 1 pindah ke server 2. Kalian pergi ke service lalu ke http. Nah, di sini ada file manager dan file name-nya yaitu yang index.html. Kalian bisa klik edit. Nah, di sini ada welcome to Cisco Packet Tracer. Nah, yang Cisco Packet Tracer ini kita ganti dengan Academy sekolahan ID. Kalau sudah, kalian bisa klik save. Klik yes. Tunggu sebentar. Kalau sudah, kita akan coba untuk menampilkan di PC pilihan 30. Maaf, kita akan ping terlebih dahulu ya teman-teman. Tekan ping academy.sekolahan.id. Sebentar. Kita akan percepat dulu. Di sini tidak bisa. Coba ganti. Bentar. Kita akan ulang. Coba ping academy sekolahan.id. Oh, maaf. Kita melakukan pingnya bukan di PC ini, tetapi di PC pilihan 80 ya teman-teman. Kita coba.
Nah, di sini bisa ya teman-teman, kita tunggu sebentar. Nah, di sini masih ada RTO atau request timeout, kita coba pilih ulang. Di sini ada kesalahan teman-teman. Nah, maka di sini sudah bisa ya teman-teman. Oh, ternyata bukan tidak bisa untuk melakukan ping di PC pilihan 10, tapi tadi ya saya ada kesalahan di sini. Namanya yaitu sekolahan, bukan sekolahan. Jadi kita bisa ganti ya teman-teman. Dan juga kita ketikkan ulang untuk namanya yaitu academy, klik sekolahan, klik edit, dan masukkannya ke atasnya. Kalau sudah, kalian bisa edit lagi. Kita coba untuk pin di PC 10. Nah, di sini sudah bisa. Bukan tidak bisa ya tadi, maaf ada kesalahan saya. Kalau sudah bisa untuk mapping, kita akan coba untuk menampilkan web di web browser. Tunggu sebentar ya teman-teman. Lalu kalian ketikkan di URL, ketikkan academy dot sekolahan dot id, tekan enter. Nah, maka di sini sudah bisa menampilkan welcome to academy sekolahan id. Berarti kita berhasil untuk melakukan konfigurasi DNS dan web server. Lanjut kita ke part yang terakhir, yaitu part 8 untuk konfigurasi access list. Nah, soalnya itu kan konfigurasi access list di router 3 untuk memblokir akses dari pilihan 10 dan pilihan 60 ke server. Gunakan ID access list 101. Yang kedua itu connectivity. Maaf, yang kedua itu konektivitas. Pastikan bahwa pilihan 10 dan pilihan 60 tidak dapat mengakses server. Langsung saja. Ketikkan access list 101 Denny IP, masukkan IP si pilihan 10 terlebih dahulu, dan masukkan wildcardnya itu 255. Lalu masukkan IP DNS server itu 10.0 dan wildcardnya sama. Kalau sudah, sekarang ganti IP PC pilihannya menjadi pilihan 60. Kalau sudah, kalian ketikkan access list jadi, lalu kalian ketikkan 101 permit IP
ini. Kalau sudah, kita exit, ketikkan ente, masuk ke dulu, ketikkan ente gig 0 slash 1.90 dan ketikkan IP akses group, lalu kalian ketikkan 101 out. Nah, kalau sudah, kalian bisa untuk ping dari PC VLAN 10 ke server 1, ketikkan IP-nya yaitu 192.168.90.3. Nah, maka di sini bacanya itu destination host on kernel. Berarti kita berhasil untuk memblokir IPv6 VLAN 10. Nah, kita coba di VLAN 60. Nah, di sini juga kita udah berhasil untuk memblokir IPv6 VLAN 60. Nah, di sini juga compressionnya yaitu udah 100%. Kita cek threshold, akses management, dan di sini juga udah checklist hijau semua ya teman-teman. Berarti saya sudah melakukan konfigurasi dari part 1 sampai part 8, berhasil semua ya teman-teman. Sekian dari video saya, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.